Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'da. Saat ini kami sudah berada di kawasan atau komplek makam Gunung Tidar, berziarah ke makam aulia Allah, salah satunya yaitu Syekh Subakir yang masyhur menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ikuti terus jejak penelusuran kami di Sanga Siji Channel. Nama asli atau nama lain dari Syekh Subakir adalah Syekh Tambuh Ali bin Syekh Bakir. Jadi karena orang Jawa itu sulit mengucapkan Syekh Tambuh Ali, akhirnya mengambil lebih ringkasnya ya, pokoknya nama Syekh Subakir. Jadi nama ini merupakan nama asli yang dimiliki oleh beliau sebelum menginjakan kaki di tanah Jawa. Dari senasab beliau bersambung pada Salman Al-Farisi, itu sahabat Rasulullah yang dikenal perannya sebagai pencetus pembuatan parit dalam perang Khandaq. Syekh Subakir itu sendiri merupakan salah satu anggota Wali Songo. Jadi anggota 9 wali itu yang masuk generasi pertama yang diutus oleh Sultan Muhammad I atau Raja Rum, yakni Khalifah Kesultanan Turki Utsmani, untuk membabat atau mensucikan tanah Jawa dari berbagai energi negatif seperti dari jin dan demit, pokoknya makhluk-makhluk gaib yang di situ adalah makhluk-makhluk jahat. Kenapa? Sebab tanah Jawa diproyeksikan sebagai poros Islam, jadi poros Islam terbesar di dunia, dan ini berdasarkan prediksi Nabi bahwa Islam akan berkembang di wilayah timur. Dalam hal ini maka Gunung Tidar dipilih ya, karena apa? Karena secara geografis merupakan panjer niku cara bahasane niku ya titik seimbang, setelah tengah-tengah. Jadi menjadi senternya itu dari Pulau Jawa. Jadi pada zaman dahulu kala, jadi ceritanya tanah Jawa itu digambarkan banyak dihuni oleh jin dan demit. Jadi awal mula yang diceritakan di saat kekosongan tanah Jawa niku masih berupa hutan berbahaya, nggak ada yang berani masuk ke wilayah tersebut. Karena apa? Isinya hantu, peri, jin, pocong, kuntilanak, genderuwo, dewa raksasa, banaspati, ilu-ilu serta jerambangan. Macamnya itu macam-macam jenis jin yang bisa merubah wujud dalam bentuk apapun. Sebelum Syekh Subakir datang ke tanah Jawa, ternyata sudah banyak keluarga muslim yang telah diutus untuk menempati tanah Jawa. Namun kendalanya apa? Dalam perjalanan masuk ke tanah Jawa atau ke Pulau Jawa, mereka gugur. Jadi banyak sekali yang wafat disebabkan perbuatan jin dan dedemit yang tidak menyukai kedatangan keluarga muslim. Jadi orang-orang muslim atau orang Islam pada saat itu memang dihalang-halangi kedatangannya, hingga diutuslah Syekh Subakir sebagai mengemban tugas, karena beliau memang memiliki keahlian di bidang meruqyah daerah-daerah angker. Kawasan makam Syekh Subakir Gunung Tidar, sekitar kurang lebih 500 anak tangga
yang harus dilewati oleh setiap peziarah. Di tengah hutan lebat, pohon-pohonan yang rimbun, udara yang sejuk yang akan memanjakan Anda berada di kawasan Pegunungan Tidar. Perjalanan yang cukup melelahkan sepanjang kurang lebih 500 anak tangga yang ada di kawasan Gunung Tidar untuk menuju atau sampai di makam Syekh Subagir. Bicara tentang makam, tidak hanya kita berbicara tentang tapi bagaimana perkembangan Islam itu. Berbicara tentang makam tidak hanya berbicara tentang destinasi wisata, tidak hanya bagaimana kita ke ziarah makam tersebut. Lebih dari itu, bagaimana kita menyikapi tentang perkembangan yang begitu pesat agama Islam di tanah Jawa, khususnya yang disebarkan oleh para waliullah. Salah satunya adalah Syekh Subagir yang membawa Al-Quran ke Pulau Jawa, yang membawa Al-Quran ke tanah Jawa, yaitu seorang ulama dari Persia yang sekarang yaitu negara Iran. Pertama kali masuk ke dalam komplek makam, saya melihat ada bangunan ya sebentuk bangunan sumur, bangunan yang melingkar. Saya mengira bahwa ini benar-benar sumur, tapi ternyata ini adalah merupakan petilasan atau makam daripada Syekh Subagir. Dan di samping bangunan makam atau petilasan ini ada bangunan pendopo yang digunakan oleh peziarah untuk membaca Al-Quran, membaca Yasin, tahlil. Dan tentunya niatnya adalah niat untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Tidak ada niatan lain kecuali dengan berziarah inilah kita akan dzikrul maut, yaitu mengingat akan kematian dan memperbaiki kita sebagai orang yang masih hidup, untuk memperbaiki amal-amal soleh dan meninggalkan segala bentuk kemaksiatan-kemaksiatan yang itu benar-benar dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita berkunjung ke makam atau petilasan Gunung Tidar, di situ kita akan melihat sosok Sabdo Palon. Sebenarnya Sabdo Palon itu sendiri ya semacam perjanjian, tapi orang-orang di sekitarnya atau orang-orang Jawa pada umumnya menjadikan ikon sosok seorang eyang, yaitu Sang Hyang Semar. Dan Sabdo Palon itu sendiri merupakan perjanjian yang terjadi antara Syekh Subagir dengan Eyang Ismoyo Jati. Lalu siapakah Eyang Ismoyo Jati? Eyang Ismoyo Jati itu adalah seorang pemomongi atau raja tanah Jawa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat bumi, artinya bumi Jawa, tanah Jawa itu dalam gejolak, masih goyang, untuk ngomong tanah Jawa sampai 1100 tahun. Ini ada sebuah catatan.
salah satu isi dalam perjanjiannya, jadi perjanjian Sabdo Palon yang sering kita dengar, yang viral, masyhur di seluruh Nusantara. Sabdo Palon apa itu? Jadi isi perjanjiannya itu Syekh Subakir diajak pergi ke Padepokan Agung Eyang Ismoyo, yaitu di Alas Purwo. Eyang Ismoyo mengatakan bahwa jika Anda bisa nyabdo atau merubah air sumur menjadi wangi, ini tantangannya untuk beliau Syekh Subakir, maka aku dan para dedemit tidak akan tinggal di Pulau Jawa, namun akan tinggal di pesisir selatan atau pantai selatan. Kemudian Syekh Subakir menyabdo air sumur tersebut dengan ruqyah atau bacaan Al-Quran serta zikir dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian air di satu sumur bisa menjadi wangi, sedangkan di sumur satunya tidak bisa menjadi wangi. Air pada dua sumur tersebut diibaratkan sebagai kehidupan antara manusia dan jin. Satu sumur yang berbau harum menandakan kehidupan manusia, sementara sumur yang baunya busuk itu berarti menandakan kehidupan para jin dan setan. Dan hal tersebut tentunya melambangkan bahwa antara kehidupan manusia dan jin yang lebih tinggi derajat maupun kedudukannya adalah manusia. Melalui bantuan tombak daya pusaka yang bernama Kiai Sepanjang. Kiai Sepanjang itu berarti pusaka berbentuk tombak, serta adanya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka beliau Syekh Subakir melakukan sababiyah atau ruqyah di Gunung Tidar. Dengan tujuan apa? Tujuannya agar Gunung Tidar bisa tentram, kemudian para dedemit takluk, dan saat itulah baru manusia bisa hidup di tanah Jawa. Jadi sebelum diruqyah oleh Syekh Subakir, manusia tidak mampu hidup di tanah Jawa karena ganasnya para demit pada saat itu. Dedemit pada masa itu ganas, namun ketika Syekh Subakir menggunakan doa-doa lafal Al-Quran untuk meruqyah, dedemit akan hangus dan sebagian akan menyingkir dari situ. Demikianlah sekelumit tentang bagaimana riwayat mengenai Syekh Subakir dan juga Sabdo Palon. Dalam hal ini beliau Syekh Subakir menumbali tanah Jawa untuk menyingkirkan makhluk-makhluk jahat yang akan mengganggu perkembangan Islam di Nusantara, khususnya di tanah Jawa atau di Pulau Jawa. Lurusin ketek-ketek karo lensanan iki lensane ya. Apa nih? Salam. Iya ngono. Iya. Ini sonten ketek-ketek niku atau pundi, Pak? Kadang yang anak itu apa? Kadang itu mungkin ini bukan banting anak. Nyawa anak itu juga. Oh, dereng anu. Riyen semerepe teng toko roti niku. Oh, gitu juga kadang ya apa. Jika Anda ingin membeli souvenir saat berziarah atau berkunjung ke Gunung Tidar, di dekat komplek makam ini ada yang menjajakan kaos kenang-kenangan dan juga
foto-foto ilustrasi Sunan Kalijaga, ada Syekh Subakir, ada Syekh Hasyim Asy'ari, bahkan ada di situ Sabdo Palon Sang Hyang Semar. Wakau si Gunung Tidar Subakir. Jadi buat orang-orang pegunungan untuk mencapai kawasan di makam Gunung Tidar adalah sesuatu yang biasa. Tapi kalau orang-orang di luar pegunungan mungkin akan kaget terhentak dengan 500 anak tangga yang bisa sampai ke puncak atau ke titik makam. Dan alhamdulillah jalannya sudah sangat bagus, mudah dilalui. Tanjakannya juga ciri khas makam para aulia yang ada di seluruh seantero Nusantara, termasuk makam Gunung Muria dan makam wali-wali yang lain yang ada di seluruh Indonesia. Hampir semuanya berada di puncak ketinggian yang pada zaman dulu sulit untuk dilalui karena terdiri dari hutan belantara, pohon-pohon yang lebat yang rindang. Tapi kalau di saat-saat sekarang dengan pengelolaan yang cukup baik dari pemerintahan setempat termasuk warga setempat, tempat-tempat untuk menuju ke makam ke makam para aulia itu sudah sangat mudah sekali. Jadi Gunung Tidar ini merupakan tempat di mana ada dua versi. Ada yang mengatakan ini merupakan versi yang pertama, itu adalah petilasannya Syekh Subakir, dan ada yang mengatakan makamnya ada di Gunung Tidar. Dari berbagai versi, silahkan Anda mau pilih versi yang mana. Intinya ziarah kubur akan menjadikan kita ingat akan kematian, dzikrul maut. Satu informasi yang bisa kami sampaikan bahwa Syekh Subakir ini memang sengaja diutus oleh para aulia untuk menyebarkan agama Islam di kawasan Pulau Jawa. Jadi di Gunung Tidar ini, di kawasan Pulau Jawa khususnya, Syekh Subakir itu memiliki tugas yang begitu berat, tanggung jawab yang begitu berat, visi dan misi yang begitu berat, di mana beliau bertugas untuk merantai, mengikat semua makhluk-makhluk jahat yang ada di Pulau Jawa, yang kemudian dipindahkan ke Laut Selatan. Dan ada dua makhluk yang tidak mau dipindahkan ke Laut Selatan, tetapi dia tidak mau atau tidak ingin mengganggu Islam, yaitu Sang Hyang Semar dan Sang Hyang Tokok. Di mana Syekh Subakir juga salah satu waliullah, ulama yang pertama kali membawa Al-Quran ke tanah Jawa atau ke Pulau Jawa, dan memberikan pengaruh ajaran Al-Quran yang begitu besar kepada Ratu Sima, Kerajaan Kalingga di Jepara. Meskipun tidak secara eksplisit Ratu Sima itu masuk Islam, tetapi ajaran Al-Quran yang mengajarkan tentang keadilan seadil-adilnya membuat Ratu Sima dikenal sebagai ratu yang paling adil. Di samping tempat-tempat seperti ini sekarang sudah bisa difungsikan sebagai destinasi wisata, tapi lebih dari itu, keutamaan keberadaan makom adalah membuka sejarah, pintu-pintu sejarah bahwa Islam itu tersebar begitu nyata, tersebar begitu kuat di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Dan Islam yang dibawa oleh para wali, termasuk Wali Songo
Dan dalam hal ini juga termasuk beliau aulia Allah min auliyaillah, yaitu Syekh Subagir, di dalam mengemban amanatnya untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dengan melalui cara-cara yang bijaksana sebagaimana tuntunan Al-Quran, yaitu bil hikmah dan mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik, sehingga orang yang diajak untuk masuk Islam itu benar-benar tidak terpaksa, atas dorongan dan kemauan yang ikhlas. Dibukakan pintu-pintu hidayah untuk bisa masuk ke agama Islam dari ajaran yang dahulunya dinamisme, animisme, kemudian beralih ke ajaran mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Rasa letih dan lelah ini setelah melakukan perjalanan panjang dan cukup menanjak, akhirnya terobati dengan kehadiran sekawanan kera yang tengah asik mengais makanan di saat matahari mulai menyengat di siang hari. Perhatian dan pandangan mata kami seolah tidak terputus untuk selalu tertuju pada binatang primata ini. Gunung Tidar saat ini memang disinggahi banyak kera yang akan selalu menyambut setiap tamu yang datang dengan niatan dan tujuan yang berbeda-beda. Di Gunung Tidar ini, kera berekor panjang menjadi ikon satwa liar yang masih mempertahankan keindahan alam, meski tempatnya di tengah perkotaan karena Gunung Tidar adalah pusarannya Pulau Jawa. Memelihara habitat mereka sama halnya menjaga ekosistem lingkungan hidup di kawasan hutan belantara agar ada keseimbangan yang berkesinambungan. Jaga mereka jangan sampai punah, agar kita bisa saling mencintai sesama makhluk Allah dan menjaga kelestarian alam Indonesia.